Berisik tidur, awas. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kalian baca di judul di bawah, jadi ceritanya hari ini tuh aduh suara motor. Maaf ya, ini gambarnya kayak gini karena aku lagi di mobil di pinggir jalan, lagi nungguin suamiku sholat isya dulu di masjid. Jadi hari ini ceritanya aku sama suami mau ke dokter, karena seperti di judul kita mau mencoba program untuk hamil, untuk mendapatkan keturunan ya. Kalau kalian nonton video yang kemarin pasti kalian ngerti kenapa. Dan ini adalah salah satu bentuk ikhtiar yang ingin kami coba, aku sama suami, untuk insya Allah semoga ikhtiar ini dilihat sama Allah dan doa kita berdua dijabah sama Allah Subhanahu wa taala nantinya setelah melakukan ikhtiar ini gitu. Jadi hari ini maaf ya guys, suara motor, maklum jalan aku lagi di pinggir jalan soalnya, dan ini remang-remang ini cuma diterangi lampu jalan doang. Jadi ceritanya hari ini tuh aku udah bikin appointment sama dokternya, salah satu SPOG di Mataram, namanya Dokter Vidiana. Jadi aku sama suami udah sepakat carinya dokter yang cewek karena biar akunya juga lebih nyaman sih. Dan aku tanya teman-temanku yang hamil, yang udah melahirkan dan sebagainya, mereka menyarankan atau merekomendasikan aku untuk ke dokter Vidya gitu. Dan aku udah chat sama adminnya dan lain sebagainya, dan katanya dokter Vidya ini menerima konsultasi dan program untuk hamil. Jadi aku sama suami untuk mutusin setelah menimbang beberapa dokter, dan akhirnya memang kami mau coba di dokter Vidya ini. Doain ya guys, semoga semuanya berjalan lancar. Jujur aku deg-degan banget sih sebenarnya, tolak kalian pikiran-pikiran ya. Aku takut ada masalah A, masalah B, masalah C, yang kabar-kabar yang mungkin gak sanggup aku hadepin. Tapi bismillah, ini demi kebaikan bersama, demi tujuan, insya Allah semoga gak ada apa-apa. Jadi ikutin terus ya guys. Oh ya, BTW sebelum ke dokter tadi kita belum makan apapun, jadi nyempatin buat beli es krim, sama ini ada pom-pomnya si Ricis. Jadi ada sos kejunya sama si pom-pom. Tadi udah ada banyak sih, tapi sekarang udah habis. Ini tuh kentang dan ternyata enak guys. Ya aku nggak di endorse ya, tapi emang enak pom-pomnya Ricis. Oh ya, dan aku mau nunjukin ini. Jadi ini tuh hasil USG aku sekitar 6 bulan yang lalu ya kalau nggak salah, 6 bulan yang lalu, dan ini dinyatakan normal semuanya, nggak ada kista dan nggak ada apapun. Rahimku bagus katanya dokter yang sebelumnya, tapi kita nggak tahu dalam waktu 6 bulan ini banyak hal yang bisa berubah ya guys. Ini aku USG nya sekitar bulan Desember, karena waktu itu haid aku yang benar-benar nggak teratur. Hai teman-teman, aku udah di rumah. Tapi sebenarnya video ini tuh aku ambil nggak langsung setelah paginya pulang dari rumah sakit, bukan rumah sakit ding, paginya setelah aku pulang dari ke dokter, karena ada beberapa hal yang harus aku pikirkan. Aku cukup banyak merenung dan mulai berpikir apakah hal ini pantas untuk aku share atau enggak, apakah aku udah siap dengan penilaian orang lain setelah aku share video ini gitu. Tapi setelah suami yakinin, suami support, akhirnya aku memberanikan diri, karena balik lagi sharing is caring. Oke, setelah kalian lihat tadi, jadi aku ke dokter itu tanggal berapa ya? Bentar aku lihat dulu. Aku ke dokter itu tanggal 28 Juni ya 2021, dan hari ini adalah
tanggal 6 Juli 2021. Jadi sekitar 10 hari aku berpikir apakah aku akan melanjutkan video ini atau enggak. Oke, karena sharing is caring, langsung aja aku ceritain kronologinya gimana ceritanya aku waktu ke dokter kemarin. Sebelumnya sorry banget aku nggak ngambil video apapun di klinik itu karena peraturan di klinik adalah tidak boleh mengambil gambar atau video apapun demi kenyamanan pasien dan demi privacy kita masing-masing. Kita karena udah bikin appointment jadi nggak nunggu lama, dan melalui pemeriksaan seperti biasanya, pemeriksaan awal yang di susternya isi biodata diri dan lain sebagainya, kemudian kita ditanya berat badan dan lain sebagainya, diukur tekanan darah, dan ditanya-tanya lah seperti biasa. Dan aku ditanya tentang siklus menstruasi aku, kapan aja tanggalnya, karena itu yang paling penting dalam program hamil. Jadi buat teman-teman yang mau mulai program atau teman-teman yang belum nikah, aku saranin untuk selalu catat siklus menstruasi kalian, entah itu di aplikasi, kalau aku pribadi pakai aplikasi ya, atau di buku juga nggak apa-apa, karena itu akan sangat penting dan sangat berguna nantinya. Entah menstruasi kalian lancar atau nggak lancar kayak aku, tetap harus dicatat pokoknya, karena itu nanti kalau kalian ada apa-apa tentang masalah reproduksi ya, amit-amit tapi jangan sampai, itu bisa jadi data yang amat sangat berharga. Jadi di klinik aku disuruh isi siklus menstruasi aku selama 6 bulan terakhir. Siklus menstruasi aku ini agak amburadul guys, memang, karena kadang sebulan itu nggak mens, kadang sebulan itu mensnya 2 kali, kadang darahnya deras, kadang cuma flek-flek doang. Jadi itu juga yang sangat membingungkan di dunia pernikahan ini. Teman-teman pejuang 2 garis pasti tahu banget, untuk mengukur masa subur tuh susah banget kalau menstruasinya nggak teratur. Akhirnya aku masuk ke ruangan dokter, aku sama suami masuk ke ruangan, terus langsung dilihat deh data-datanya sama dokter. Terus dibilang gini sama dokternya, ini sejak kapan menstruasinya nggak lancar, katanya dokternya. Terus aku bilang udah setahun ini dok, aku bilang gitu. Kok meriksanya baru sekarang sih, kenapa nggak dari awal, kenapa nggak dari pertama nikah meriksanya, katanya gitu. Dulu kita pernah ke dokter dok, aku bilang kayak gitu. Aku udah jelasin seperti yang video sebelumnya. Dokternya bilang nggak apa-apa, tapi ini harusnya kalau siklus menstruasi nggak lancar 3 bulan aja harus segera diperiksakan ke dokter. Dokternya bilang kayak gitu malah. Kemudian dokter langsung menyarankan untuk USG transvaginal. Jujur ini adalah kali pertama aku USG transvaginal, jadi aku gugup banget di sana karena kali pertama ya, dan asing bagi aku. Aku cuma pernah USG di perut aja, aku nggak pernah yang lewat transvaginal. Dan setelah di USG akhirnya kelihatan. Nah ini hasil USG rahim aku. Jadi garis yang vertikal dan horizontal itu rahim, katanya ukurannya bagus dan gak ada miom, gak ada kista. Cuman di serviksnya ternyata ada polip. Tuh kelihatan kan tulisan polipnya. Nah yang bulat-bulat kecil-kecil itu ternyata polip. Terus ini hasil USG ovarium sebelah kiri dan kanan, katanya telurnya banyak dan kecil-kecil gitu. Jadi dokter menyimpulkan bahwa ini adalah PCOS. Ini udah kayak mimpi buruk yang jadi kenyataan banget. Karena selama ini aku selalu cari di internet tentang promil, dan sering banget muncul yang namanya PCOS. Terus aku lihat-lihat, aku baca-baca, aku cocokin sama aku gejala-gejalanya, dan itu cocok. Tapi aku selalu kayak mau berpikir positif gitu loh, oh enggak, bukan aku kayak gitu. Tapi qadarullahnya Allah kasih takdir aku kena PCOS. Sedih banget, apalagi kan ada polip juga.
tertekan banget, ngerasa bersalah. Iya, semuanya campur aduk di pikiran aku malam itu, sampai aku nangis gak berhenti sampai aku rasa nggak pengen ketemu orang lain. Setelah itu dokter memberikan aku rujukan untuk ke rumah sakit untuk melakukan histeroskopi. Namanya histeroskopi itu, kalau aku baca-baca sih ya, itu adalah teropong rahim untuk mengangkat si polipnya gitu. Nah, bad news keduanya adalah setelah aku cari-cari, ternyata di Pulau Lombok ini cuma ada satu dokter yang bisa menangani histeroskopi. Dan karena cuma ada satu dokter, jadi antreannya tuh panjang banget. Aku udah langsung daftar paginya setelah pulang dari dokter itu, dari klinik. Itu kayaknya bisa dapat gilirannya itu sebulan atau 2 bulan lagi. Itu yang bikin aku makin drop. Dan yang paling kewalahan adalah suamiku sih sebenarnya ya, karena dia yang harus nenangin aku, walaupun aku tahu dia juga di dalam hancur gitu. Tapi bukan berarti ini adalah penyakit yang gak bisa disembuhin. Setelah sedihnya berkurang dan semangat aku timbul lagi, aku mulai cari-cari di YouTube, di internet tentang penyakit yang aku alami, dan aku nemu banyak pejuang PCOS dan pejuang polip yang hamil secara alami. Jadi sekarang aku udah baik-baik aja guys. Akhirnya sekarang yang bisa dilakukan adalah menunggu kabar dari si dokter untuk penyembuhan polip gitu. Drop sih, drop banget ya, tapi sekarang aku udah berdamai dengan diri sendiri. Aku sudah yakin bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya, dan Allah ngasih aku ini karena aku mampu untuk ngelewatinnya gitu. Allah ngasih ini buat jadi penghapus dosa insya Allah nantinya, dan Allah ngasih ini tuh karena sudah menyiapkan hadiah yang indah di luar sana kalau kita bisa ngelewatinya. Jadi tetap semangat, Allah pasti punya alasan dibalik memberikan takdir ini kepada aku dan suami gitu. Kenapa aku berpikir lama untuk bikin video ini? Karena sebenarnya kabar ini tuh aku belum kasih tahu siapa-siapa, even keluarga aku nggak ada yang tahu, jadi cuma aku sama suami doang yang tahu. Kenapa kita ya, walaupun setelah mereka lihat video ini mereka akan tahu gitu ya, tapi nggak apa-apa, karena aku nggak mau mereka tambah sedih. Aku nggak mau mereka sedih, aku nggak mau mereka jadi kepikiran, aku nggak mau mereka jadinya ke aku beda, aku nggak mau nantinya ada beberapa, kita nggak bisa pungkirin ada beberapa orang toksik di sekitar kita yang nantinya kita tidak tahu apakah mereka open minded atau enggak tentang penyakit ini. Takutnya mereka ngomong yang enggak, terus bikin aku makin drop. Terus takutnya juga nanti omongan mereka jadi doa gitu loh. Jadi aku sempet dilema dalam hati sebenarnya mau share atau enggak tentang video ini gitu, tapi akhirnya ya aku share juga karena aku pengen berbagi dan juga pengen memberikan informasi tentang ini gitu. Oh iya, buat teman-teman juga yang mungkin ngalamin hal sama kayak aku, mungkin bisa sharing di bawah pengalaman kalian tentang itu, tentang penyakit ini atau tentang apapun, tentang promil boleh. Kayaknya sekian deh video aku kali ini. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tetap semangat pejuang 2 garis. Bye bye.